Bapak Ibu sekalian yang tercinta, dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam acara Sinau, Siniar Indonesia Unggul. Siniar itu artinya podcast, jadi kita mau bincang-bincang. Dan kali ini kita kehadiran sahabat saya. Beliau ini adalah pengamat kebijakan publik sekaligus guru besar Universitas Pendidikan Indonesia. Halo, Prof. Cewan, Prof. Cecep Darmawan. Apa kabar, Prof? Ya, alhamdulillah sehat, Pak Indra, sehat selalu. Alhamdulillah. Lama kita nggak jumpa ya, kita nggak. Iya, tapi sibuk Pak Indranya. Siap. Nanti kita mulai lagi nih, Prof. Bahas topik-topik kebijakan publik, topik-topik eh, pendidikan, ya kan? Nah, ini kebetulan Ya, punya berita yang cukup menghebohkan, nih, yang berhubungan dengan pemagangan mahasiswa. Nah, saya bacakan dulu, Prof. Ya, beritanya nih. ya, silakan. Jadi, ini diambil dari inilah.com. Judulnya 33 universitas diduga terlibat TPPO berkedok magang ke Jerman. 1.400 mahasiswa jadi korban. Wah, banyak sekali korbannya. Direktorat Tindak Pidana Umum di Tipindum Baris Krim Polri mengungkap kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TTPO dengan modus program magang untuk mahasiswa ke Jerman atau Foreign Job. Direktur Tipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro, mengatakan dalam kasus ini diduga ada keterlibatan 33 kampus atau universitas. Bahkan korban dalam Oh, kasus perdagangan manusia yang diduga dilakukan oleh pihak universitas ini mencapai 1.047 mahasiswa. Hasil yang didapatkan dari KBRI bahwa program ini dijalankan oleh 33 universitas yang ada di Indonesia dengan total mahasiswa yang diberangkatkan sebanyak 1.047 mahasiswa yang terbagi di 3 agen tenaga kerja di Jerman. Katanya seperti dikutip hari Kamis yang lalu. Dia mengatakan Polri sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka terdiri atas 3 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Nah, ini nih, Prof. ya, Cukup mengagetkan nih, Prof. Gimana tanggapan Prof. Cawan ya, pada berita ini? tentu bukan hanya mengagetkan, tapi keprihatinan ya. Ya, Yang semestinya perguruan tinggi itu menjadi sandaran cita-cita para mahasiswa gitu ya. ya, Ini nampaknya ada kekeliruan dalam manajemen atau pengelolaan, ya khususnya MBKM. Kita tidak hanya sekedar menyalahkan pihak-pihak yang menyalahgunakan ya pihak luar kampus ya yang menyalahgunakan program ini, tapi juga semestinya pihak kampus sih menurut saya harusnya punya SOP yang jelas ya. Check and dicek gitu program ini gimana gitu. Apalagi ini sudah menyangkut antar negara ya ke luar negeri ke ya. Jerman. Dan bukan hanya kampus ini yang mengagetkan saya Pak Indra, 33 kampus. Kalau Kalau satu satu dua dua kampus masih, mungkin ya walaupun itu juga tetap ya ya, prihatin tapi ya apa no kalau 33 ini kan seakan-akan rombongan gitu ya bareng-bareng gitu. ya, Kesalahan yang ya, sistematis gitu ini bareng-bareng. ya, Nah, Mas, saya sih tadi ya selain SOP-nya yang harus diperbaiki juga menyangkut soal pengawasan. Ya, jadi, taruhlah kalau itu pun apa dilakukan pembenahan dari awal, sebetulnya SOP-nya kan harusnya sudah jelas, Pak Indra ya. ya, SOP-nya itu misalnya apakah ini boleh nggak kerjasama dengan apa luar negeri dengan perusahaan seperti itu gitu ya. Apalagi ini kan ya, diindikasi fiktif ya, Pak Indra ya. Gitu, ini sih fiktif dan tergolong tadi apa perdagangan manusia, aduh ngeri banget itu. Ya bisa. Dan kalau ini menjadi isu internasional kan
Ya soal HAM gitu ya, terus ya banyak hal lah yang harus di apa harus di apa ya, introspeksi lah ya, kita sebagai perguruan tinggi harusnya introspeksi dan kementerian juga begitu. Ya. Tidak mudah karena ingin apa ya, ingin tercatat dengan reputasi internasional global gitu ya. Tapi programnya malah ini disalahgunakan dan program abal-abal ya. Bukan hanya abal-abal, tapi ini sebenarnya sudah menyangkut soal apa ya, dignity lah menurut saya ya, harga diri kita gitu sebagai warga negara ya, seperti itu. Dan kampus harusnya sih cepat ya, begitu ada persoalan gitu dilihat nih, bener nggak ini program gitu ya. Ini malah malah kompak 33 kampus ya. Berarti kampus kita sebenarnya lemah ya dari sisi apa ya, pengawasan manajerial gitu ya, dan Ya. mungkin juga lemah juga koordinasi dengan institusi lainnya. Kan harusnya kalau dengan luar negeri ya, dengan Kemenlu dilibatkan gitu ya, Mhm. mungkin dengan apa, kepolisian juga harus dilibatkan. Misalnya ini kan menyangkut juga takutnya tadi ya, penipuan seperti ini gitu. Nah, Ya. kepolisian. Jadi di SOP lah ditulis dengan jelas Pak Indra. Siapa Ya. melakukan apa, bagaimana, itu harusnya di SOP. Ya, kita belum tahu ya SOP-nya kok bisa seperti ini. Nah, Itu sebetulnya sementara. yang saya mau tanya nih, Prof. Sebetulnya aturan MBKM itu yang dari Kemendikbud itu seperti apa sih? Ada jelas nggak tadi yang Prof katakan SOP itu kalau mau kerjasama kan Mm-mm. karena didorong juga untuk magang kan sebetulnya apa Ya, MBKM ini kan gitu untuk didorong keluar kampus untuk magang gitu. Tapi tadi SOP-nya sendiri ada nggak dalam MBKM itu? sebenarnya kalau lihat dari regulasinya ada ya Pak Indra ya. Oke. Anda cuma satu, itu harus dievaluasi SOP-nya. Ya, Hmm. apalagi menyangkut dengan program ke luar negeri. Ya, sementara ini memang selama ini kampus lebih banyak sih di dalam ya. Beberapa memang keluar gitu. Tapi lebih banyak sebetulnya MBKM itu di dalam. Antar kampus gitu, antar provinsi gitu ya, antar kampusnya. Itu yang lebih banyak. Tetapi memang keluar juga didorong. Karena ini juga jadi apa ya, mempengaruhi IKU ya, mempengaruhi rating-rating perguruan tinggi, kesananya gengsi juga gitu ya, gitu. Jadi ada kecenderungan begitu. Nah, selayaknya begitu ada kejanggalan, semestinya sih sistem misalnya harusnya ya, begitu SOP diterapkan, sistem harusnya memberitahu warning ya, early warningnya jalan gitu. Jadi kedetek nih perusahaan apa nih gitu ya. Perusahaan bidang apa nih? Kok tahu-tahu begini begini. Apalagi saya baca sih itunya bayaran juga mahal juga itu mahasiswa ya. Oh Gitu. iya, apa Dan di puluhan sana puluhan juta, Prof. mm-mm, betul. Dan di sana juga ternyata tidak seperti magang di perusahaan ya. Ini jadi kasihan juga lah mahasiswa. Dan kementerian harusnya dari awal warning ya, begitu approve bisa perguruan tinggi itu harusnya apa, pihak kementerian tahu, terus ngasih tahu nih ini mah ilegal, ini mah bermasalah, nah gitu harusnya sistemnya. Iya, Jadi jangan iya, sudah terjadi baru ada kasus baru kemudian kebakaran jenggot semua gitu ya, iya, iya, gitu. iya. Nah jadi kalau ditanya regulasi saya yakin ada ya SOP itu, cuma memang kelihatannya tidak seketat yang kita duga ya. Buktinya ini bisa bocornya di 33 kampus gitu. Ya, Oke. kedua, ini pengawasan betul. Ketiganya tadi terlalu apa ya? Terlalu international minded ya, seakan-akan gitu global minded ya. Soalnya kalau ke luar tuh merasa lebih lebih apa gitu lah. Ya, lebih hebat lah Nah, gitu. gengsinya naik gitu, Prof. Ya. Punya Tadi pengalaman saya kerja. katakan gengsi, ujung-ujungnya gengsi ya, pemeringkatan gengsi. Memang dan pemerintah sendiri yang menurut saya juga kurang bijak ya. Apa-apa dikit-dikit kan dikaitkan dengan iku gitu. Ya, kalau Ya. podcast kayak gini nggak ada ikunya Pak Indra. Nah, gini, Prof.
apakah ini juga yang membuktikan kalau sistem pendidikan kita itu dikelola dengan mekanisme pasar alias neoliberalisme. Jadi ini kan seakan-akan kampus suruh kerjasama sendiri. Mungkin eh, Hmm. kita nggak tahu nih ya kampus itu dari uang yang disetorkan mahasiswa tadi dapat bagian nggak? Ini kan bagian dari juga misalnya nih, ini mohon maaf ya, misalnya konsep PTNBH itu kan Hmm. sebetulnya bagaimana kampus harus menghidupi dirinya sendiri kan? Jadi yang program-program yang seperti ini justru malah kampus senang karena dilihat sebagai bagian untuk menambah income dari kampus. Misalnya gitu. Apakah ke sana, Prof? Hmm, ya itu harus diinvestigasi. Menurut saya sih eh, terlepas dari itunya dulu Pak Indra ya. Oke. Terlepas dari itunya, ini kasus ini harus diinvestigasi sampai ke akar-akarnya. Hmm. Jadi kalau tadi Pak Indra bicara soal neolib ya, neolib soal pendidikan tinggi, nah jangan-jangan ada benernya Pak Indra, Nah, gitu ya. terus? Yang saya maksud adalah bahwa orientasinya selalu luar negeri barat gitu ya, negara-negara itu. Sebenarnya kalau hanya sekedar ingin belajar apa magang di luar ya di negara-negara maju sih, ya pemerintah sendiri harusnya memfasilitasi ya, gitu. Memfasilitasi kan banyak itu kerjasama G2G ya, Hmm. kemudian antar universitas juga banyak dengan industri di sana kan harusnya kan langsung melibatkan kedutaan besar kan mereka juga ada atas tertentu ya, misalnya atas pendidikan di situ ya. Juga atas misalnya itu dari sisi perdagangan dan lain-lainnya. Nah, ini kelihatannya program ini terlalu instan ya, terlalu apa cari jalan pintas gitu. Ya, jalan pintas. Nah, soal nanti apakah ini ada kickback kepada kampusnya atas program ini? Ya, itu harus diinvestigasi ya. Kalaupun kalau ada kickback seperti itu dan merugikan mahasiswa, harusnya kampusnya kena tuh sanksi itu. Ya kalau gitu. Ini jikalau Ma- ya. Maksud saya malah bukan bukan kickback nih, Prof. Tapi memang betul-betul dilihat sebagai upaya menambah penghasilan kampus gitu, Prof. Jadi Income, semacam income ya income. jadi bukan untuk personal orangnya ya gitu loh. Ini kan oh ya kita kerjasamakan aja eh, Hmm. dibagi ini kan gitu. Maksudnya gini loh, Prof. Ini kan Ya, ya, saya makanya paham. Ada dua apa? kemungkinan, Pak Indra. Hmm, Ada dua kemungkinan ya. Tadi kalau polanya kerjasama, kemudian si kampus dapat fee sekian dari pola kerjasamanya, bisa ya, ya ya. di akhir gitu, Hmm, di akhir atau di awal. ya. Nah, kita belum tahu persis ya soal Hmm, itunya. Tapi yang jelas, saya sih ingin kementerian harus serius menuntaskan ini dengan menerjunkan tim investigasi. oke, Ya, dibuka transparansi, akuntabel. Buka tuh pihak mana yang salah, menekan sanksi. oke, Kemudian feedback juga. Jangan-jangan kesalahan itu adalah runtutan dari policy atau kebijakan MPKM di kementerian yang tidak ketat ya, oke. gitu. Tidak menjamin terhadap program ini secara baik. Kalau itu berarti jadi nanti ada apa sanksinya juga kena kepada yang buat SOP gitu. Nah itu, Prof. Sebetulnya Tapi saya terlepas itu sih ya lanjut, Prof. Lanjut, Prof. ya kenapa? Saya ingin Ya menarik malah terlepas dari lebih itu artinya lanjut, Prof. harusnya bukan hanya program ini yang diinvestigasi dan dievaluasi ya. Seluruh program MBKM harusnya dievaluasi dengan kejadian ini. Ya, 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 ya. walaupun tidak kelihatan kasus per kasus di dalam negeri gitu, tapi ini modus yang terjadi di luar itu jangan sampai gitu ya, dibawa modusnya juga ke dalam, Pak Indra, atau Hmm, di negara-negara lain ya. gitu. Nah, oleh karenanya menurut saya sih harus segera diinvestigasi, dievaluasi, kemudian menjadi feedback untuk perbaikan lebih lebih lanjut.
lanjut. Iya. Siap. Saya mau narik lebih lebih jauh lagi nih, Prof. Lebih lebih luas lagi, lebih holistik lagi. Tadi pertanyaan saya, eh, tadi loh, ada kesan pendidikan Indonesia ini memang dikelolanya dengan mekanisme pasar gitu, Prof. Artinya tidak dikontrol betul-betul untuk sebetulnya mau dibawa kemana arahnya. Contoh nih nyambung kasus yang saya katakan dilempar ke mekanisme pasar. Belum lama ini kan ada kasus di ITB, Prof, yang para mahasiswa yang nggak bisa membayar Ya, UKT pinjol. dilempar ke pinjol kan itu kan jadi dilempar ke pasar kan Ya, gitu loh. Suruh nyari nyari solusi sendiri, bukan negara hadir untuk misalnya bagaimana memastikan uang kuliah itu terjangkau buat semua, apalagi bicara PTN ya. Kemudian dalam hal ya, ini misalnya, gimana harus memastikan dalam proses mereka kuliah juga punya pengalaman kerja yang mumpuni sehingga begitu begitu lulus mereka memang sudah memiliki keterampilan yang bisa diterima oleh dunia kerja. Tapi nggak dilempar ke pasar gitu, Prof. Dikelola dengan baik oleh kementerian tadi. Kalau pandangan Prof. Cewan gimana? ya, bahkan kalau saya sih, Bapak Indah bukan hanya pada aspek itu ya. Nah, Lebih jauh dari itu adalah oke. sebetulnya kita mempertanyakan filosofis pendidikan kita selama ini. Nah, itu. Iya, iya, iya. Itu ya. Ah, Misalnya ya. kan kalau kita belajar filsafat pendidikan itu kan ada perennialisme, ya, Oh, ada progresivisme gitu. ya, Ya, ada rekonstruksivisme. Nah, ya humanisme dan lain-lain itu banyak tuh aliran. ya, ya, Nah, kita ya jangan sampai pendidikan kita itu tadi satu memang belum jelas nih dia filosofis pendidikan kita tuh yang mana yang dipakai gitu. ya, Memang kalau dalam dalam undang-undang dikti, undang-undang Sisdiknas ya sudah jelas gitu pendidikan berdasarkan Pancasila. Nah, gitu ya. nah, Itunya ya, situ. Cuma ya, menjabarkan bagaimana menurunkan ya filosofis pendidikan Pancasila dalam tataran implementasi mhm, baik pada tataran regulasi maupun praktek-praktek ya polisinya, kebijakannya. Nah, ini yang belum jelas menurut saya. Belum jelas. Sehingga tadi kalau ada dugaan kita jangan-jangan terseret neolib gitu ya pendidikan kita ya bisa jadi karena ketidakjelasan tadi menjabarkan bagaimana nilai-nilai ideal filsafat Pancasila dalam bidang pendidikan itu ya kepada ranah yang praksis, yang implementatif gitu ya. hmm, oke, Ya kalau kalau ilmu yang saya pelajari dari nilai ideal ke nilai instrumental dan nilai praksis gitu. Ya nilai bagaimana sih nilai instrumentalnya gitu dan nilai praksisnya gimana nih? Ya ya, filsafat pendidikan Pancasila yang filsafat pendidikan yang berdasarkan Pancasila itu seperti apa ya jadi bukan hanya label misalnya profil pelajar Pancasila ini itu baru label tuh ya baru label karena juga It, substansinya banyak mempertanyakan soal itu itu ya, pun jadi diakui tidak kembali ke diambil dari persoalan Pancasila loh, Prof. Profil pelajar Pancasila itu tidak ya diambil karena dari namanya itu namanya ya Pancasila. ya Ah, itu sudah saya tulis sih kalau yang itu Indra ya ya, beberapa ya, ya, waktu lalu di media saya tulis tuh masukan saya soal itu. Karena di dalamnya juga tidak semua nilai ada kompetensi ya campur-campur. Menurut saya nggak jelas naskah akademiknya tuh. Profil pelajar Pancasila tuh nggak jelas naskah akademiknya. Mungkin yang nyusunnya bukan orang keluarga orang Pancasila dan keluarga negaraan. Eh, jadi begitu hasilnya. Oke itu soal lain lah di podcast yang lain. Tapi ya, ini betul ya. Jadi kalau tadi MBKM ini sebetulnya mhm. saya sih melihat gini Pak Indra. Pendidikan tinggi kita itu ya karena ditarik hanya sekedar pelatihan gitu ya Nah, jadi, skill-skill ya, 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 skill apa ya hmm, skill-skill profesional yang apa ya sebenarnya itu tidak harus di pendidikan tinggi gitu ya udah aja di tempat kursus yang gitu sih bisa gitu padahal ya, kan pendidikan tuh tidak sekedar soal skill dia ada karakter ada sikap ada kepribadian ya ada ya, martabat di situ ya bahkan untuk menciptakan peradaban yang hebat, yang unggul gitu. Ya ya, bukan sekedar skill. Kalau hanya skill,
apalagi skillnya mikro skill gitu ya, itu memang cukuplah kursus pelatihan ya. Tapi Hmm. jauh dari itulah, pendidikan itu bukan hanya transfer ya knowledge ya gitu. Ya, tapi Hmm. bagaimana mentransformasikan gitu sejumlah tatanan nilai ya, apa ya tadi, filosofisnya sendiri, nilainya ya, attitude di situ ada ya, menjadi sebuah sesuatu yang komprehensif untuk membentuk sumber daya manusia yang dicita-citakan. Hmm. Oke, sepakat Prof, sepakat. Ini kita punya permasalahan besar nih ya dalam dalam mengelola pendidikan kita, termasuk di dalamnya pendidikan tinggi, karena juga kalau mengacu ke pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar 45 itu kan bicara universitas itu harus tempat mengembangkan ilmu pengetahuan, Ya. bukan tempat pelatihan kan gitu, untuk menyiapkan, kalaupun mau dibuat tempat vokasi ya kan, harusnya ekosistemnya ya seperti Jerman dan Belanda, di mana antara industri dan kampus itu memang sangat erat, dan Menyatu. justru R&D-nya ada di sana kan gitu. Ya, Research and development-nya itu ada di kampus, jadi fokus. ada bagian dari industri itu. Oke, Prof. Terakhir, Ya, apa apa melihat kasus ini supaya tidak terulang lagi, dan ini jangan-jangan 33 kasus ini baru 33 kampus ini baru di satu perusahaan nih, Prof. Jangan-jangan ada. yang baru ketahuan ya. Iya kan gitu. Bisa jadi ada yang lain yang belum belum ketahuan nih kan. Apa saran Prof yang harus dilakukan baik dari sisi pemerintah, tapi ini menarik nih, kayaknya kayaknya Kemendikbud menolak bertanggung jawab nih Prof, menganggap dari beritanya sepertinya mengatakan itu bukan program kami. Jadi kami nggak bertanggung jawab gitu. Padahal mereka Hmm. kan harusnya bagian dari yang melindungi segenap Ya, bangsa dan seluruh tumpah darah kan. Dan juga dari sisi mahasiswanya, apa Prof? Solusi dari Prof, saran dari Prof melihat kondisi ini? ya. Menurut saya sih tadi ya, ada evaluasi menyeluruh soal program MBKM, bukan hanya soal magang ke luar negeri, Ya. ya. Jadi ini momentum yang baik untuk introspeksi. Sebenarnya MBKM itu ya, dari sisi positifnya mungkin banyak, tapi dari sisi negatifnya apa? Nah, itu ya. Ya, itu tuh harus dilihat kembali. Jadi dievaluasi secara menyeluruh, termasuk juga program-programnya. Hmm. Ya, apakah dengan eh, apa diekuivalenkan 20 SKS itu sesuatu yang sudah given gitu ya. Artinya sudah dikaji dengan baik dan segala macam. Ya. Kedua, kalau ada kasus seperti ini berarti kan, apalagi menyangkut 33 kampus ini, berarti ini ada mekanisme ya, atau saya tadi sebut SOP yang bolong-bolong lah ya. Dan pemerintah saya kira tidak boleh juga melepas tanggung jawab ya. Karena kan perguruan tinggi mau tidak mau itu kan dia menjalankan program itu, walaupun diklaim oleh pemerintah bahwa itu bukan program kami. Artinya menyebut bukan program kami harusnya di awal ya, Hmm. bukan ketika ada kasus. Ya. Itu harusnya di awal. Itu bukan program kami. Anda jangan jangan kerjasama dengan ini. Anda jangan gini gitu dari awal. Gitu. Hmm. Seperti saya nitipkan suatu pada Pak Indra ya. Pak Indra coba ke sana gitu. Nah, Pak Indra menjalankan tugas saya, terus Pak Indra salah. Terus saya, yo Pak Indra kenapa salah? Nah, kan kayak gitu. Ya saya juga harus tanggung jawab karena saya meminta Pak Indra ke jalan itu gitu. Ya. Nah, jadi menurut saya pemerintah harus tanggung jawab ya, tidak sekedar lepas tanggung jawab, jangan lepas tanggung jawab maksudnya ya, jangan lepas tanggung jawab, tapi harus tanggung jawab. Hmm. Coba diurai ya, letaknya di mana sih bisa bolong seperti ini gitu. Nah, soal Ya. mahasiswa harus diselamatkan. Mahasiswa diselamatkan, dia kan korban ya. Mahasiswa itu korban dari sebuah program resmi dong. Ya, dari kampusnya, yang kampus mengklaim juga itu program dari pemerintah. Kan Ya. gitu. Ya. Nah, ini masuk korban. Menurut saya mahasiswa. Kalau mau jalur jalur hukum, ya bisa aja ditempuh oleh mahasiswa. Ya, Ya. gitu. Kerugiannya bukan hanya kerugian material menurut saya, yang imaterial tuh.
Ya, bahkan ini wajah kita di luar negeri gitu. Ya, Hmm. wajah perguruan tinggi kita di luar negeri. Nah, itu yang menurut saya ini bukan persoalan yang sederhana, Pak Indra. Ya, Ya, ya tentu kurang. kerugian material harus diganti, ya, gitu. Ya, Ya, kerugian imaterialnya, nah ini harus dipertanggungjawabkan. Kasihan mahasiswa kita, gitu. Jadi menurut saya sih evaluasi menyeluruh lah, ya, MBKM ini, ya, yang program yang real-real aja, yang artinya ya tadi jangan sampai programnya muluk-muluk itu bagus, ya. Tapi sebenarnya perguruan tinggi sendiri kan punya yang disebut dengan profil lulusan. ya. Istilah saya itu MBKM jangan mengacak-ngacak juga kurikulum profil-profil lulusan itu, gitu ya, gitu. Siap. Gitu aja mungkin dari saya, Pak Indra. Ya, sekali Oke, lagi mohon pemerintah turut bertanggung jawab dan menyelamatkan para mahasiswa. oke. Siap, Prof. Terima kasih sekali atas sharingnya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini bisa didengar oleh para pembuat kebijakan dan tentunya harapan kita ada perbaikan ya, supaya tidak terulang lagi dan ujungnya memang kita bisa punya mahasiswa yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan Indonesia, kebutuhan dunia kan gitu, bukan malah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu menjadi budak. Ini kan jadi budak nih kalau perdagangan orang kan. Prof, ini ngeri sekali Ya, di zaman yang sangat modern. Oke, Prof, sekali lagi terima kasih, sukses selalu. Bapak Ibu ya, sekalian, demikianlah sama-sama. bincang-bincang Sukses, Pak Indra. kami dengan Prof. Cecep Darmawan. Jangan lupa untuk subscribe channelnya, like, ketik komentar Anda, dan share link YouTube-nya ke rekan-rekan Anda yang mungkin menikmati konten-konten kami. Sampai jumpa lagi di topik yang berbeda.